Allah merindukan yang terbaik darimu. Hari Minggu yang keempat dalam masa Prapaskah disebut juga sebagai Minggu Letare, bersukacita. Karena Tuhan senantiasa ingat akan umatnya. Ia mau manusia selamat dan hidup dalam damai dan sukacita. Manusia hidup dalam semangat persaudaraan dengan semua dan untuk semua. Kabar sukacita juga datang dari kunjungan Paus ke Irak pada tanggal 5 sampai 8 Maret yang lalu. Kunjungan kepausan yang pertama dalam sejarah. Kunjungan yang sungguh membawa atmosfer persaudaraan dari putra-putri Allah yang satu dan sama. Ia mengunjungi tokoh spiritual Islam, pemimpin Irak, dan juga pemimpin-pemimpin gereja denominasi, dan juga pemimpin gereja Katolik, serta biarawan-biarawati yang ada di Irak. Paus menyapa semua dengan kasih persaudaraan. Kunjungan yang sangat mengharukan untuk semua orang yang merindukan persaudaraan sejati, merindukan damai dan sukacita, serta kunjungan yang mendebarkan untuk orang yang suka konflik serta pertikaian dalam hidup setiap hari. Alasannya, Paus mengunjungi wilayah yang rawan konflik antara pemeluk agama, perang antara penganut agama, serta konflik horizontal lainnya yang nuansa sarahnya sangat tinggi, masih saja terjadi sampai dengan saat ini. Paus menyerukan satu kebutuhan universal, supaya perang atau kekerasan atas nama agama harus segera dihentikan. Ia juga menyampaikan simpati dan apresiasi yang sangat tinggi untuk umat Kristiani serta biarawan-biarawati serta pemimpin gereja untuk kesaksian hidup iman mereka yang sangat mengagumkan. Sudah banyak biarawan dan biarawati serta umat biasa yang menjadi martir dan menjadi rasul di tengah konflik yang terus berkecamuk di negeri itu. Apresiasi yang tinggi juga diberikan Paus kepada semua umat yang senantiasa mempertahankan imannya di tengah situasi sulit seperti itu. Hal-hal di atas disampaikan Paus Fransiskus saat pertemuannya dengan pemimpin negara, pemimpin agama, dan juga pemimpin gereja serta para biarawan-biarawati secara terpisah. Kita semua dipanggil untuk menjadi agen kedamaian dan sukacita dalam kehidupan setiap hari di mana saja kita berada. Di hari Minggu Letare ini, kita mengingat murka Allah dinyatakan lewat pembuangan, kerahimannya dinyatakan lewat pembebasan. Itu yang kita dengar dalam kitab kedua Tawarik bab 36 ayat 14 sampai 16, dilanjutkan ayat 19 sampai 23. Segala sesuatu ada waktunya, itu pasti. Sejarah bangsa Israel diwarnai oleh kisah kesetiaan, lalu memberontak, kemudian setia kembali kepada Allah. Hal ini terus berulang sampai mereka dibuang ke Babel dan dibebaskan dari sana. Yang mereka alami dalam hidup berkisar antara berkat dan kutuk. Di saat mereka setia, mereka menerima berkat. Dan di saat mereka membelok dari Allah, mereka menerima kutuk. Dari semua kisah itu, satu hal yang pasti, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia selalu ada bersama mereka, termasuk dalam situasi yang sulit sekalipun. Di saat orang Israel dibuang ke Babel, Tuhan masih mengharapkan agar mereka bertobat, mengubah diri, dan kembali menyembah Allah yang esa. Waktu untuk pertobatan itu sangat lama, yaitu 70 tahun. Dalam proses pertobatan itu, Allah lah yang pertama berinisiatif untuk menggerakkan bangsa Israel untuk memperbaharui diri. Ia menggunakan Raja Kores yang memberikan kesempatan kepada sisa bangsa Israel untuk membangun kembali rumah Allah di Yerusalem sebagai tempat untuk berdoa. Orang Israel sungguh menghidupi pertobatan mereka.
Karena mereka sudah merasakan pahitnya hidup sebagai budak dosa yang tidak setia kepada Tuhan. Pertobatan yang sejati membawa kegembiraan dalam hidup. Setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan Babel, hidup mereka menjadi semakin takut akan Tuhan. Bagi kita generasi yang hidup jauh sesudah pembuangan Babel, mestinya sadar bahwa kita tidak perlu dibuang Allah dahulu, baru bertobat. Semangat tobat, pembaharuan diri, mesti menjadi motivasi hidup setiap hari. Jangan terlena dalam dosa. Jangan terbuai dalam kesalahan. Jangan dininabobokan oleh kesenangan semu. Mari kita mengubah diri sebelum diri kita terlanjur rusak akibat egoisme, hedonisme, serta keserakahan. Semoga cerita kelam perbudakan orang Israel di Babel tidak terulang lagi di masa kita. Jalan untuk itu hanya melalui pertobatan. Maka Paulus benar dikala ia mengatakan, kamu mati karena kesalahan, tetapi diselamatkan berkat kasih karunia. Demikian Paulus mengingatkan orang Efesus. Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Kita diselamatkan berkat kasih karunia. Allah membangkitkan kita bersama Kristus. Allah akan menyatakan kasih karunia-Nya yang melimpah sesuai dengan kebaikannya. Kita diselamatkan oleh iman. Keselamatan bukan hasil usaha kita sendiri, tetapi adalah pemberian cuma-cuma dari Allah. Jangan ada yang sombong. Kita ini diciptakan Allah dalam Kristus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Efesus bab 2 ayat 4-10. Paulus menegaskan bahwa keselamatan itu adalah hadiah cuma-cuma dari Allah. Keselamatan itu adalah pemberian gratis dari Allah dan merupakan inisiatif Allah untuk kita. Allah menyelamatkan kita karena iman yang kita miliki. Karena itu iman mestinya kita akui dengan mulut serta kita hidupi dengan tindakan nyata setiap hari. Karya Allah yang menyelamatkan. Tuhan mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dunia. Orang yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Dapat dibaca dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 14-21. Inilah jaminan iman untuk semua orang yang percaya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita merana dalam hidup ini. Tuhan menghendaki agar kita hidup dalam suasana kepenuhan yang diwarnai oleh sukacita, kedamaian, dan keharmonisan dalam hidup. Orang yang mengimani Allah dengan hati, ia akan selalu hidup dalam suasana sukacita. Karena Yesus adalah andalan dan pegangan hidupnya. Orang yang beriman tidak lari dari Yesus. Apapun yang mereka alami dalam hidup, mereka tidak mau menyerah. Mereka memberi tempat buat Yesus untuk memimpin hidup mereka. Kalau Yesus ada bersama kita, siapa lagi yang harus kita takuti? Kita pasti aman. Ia selalu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Walau rancangan kita bukan rancangannya. Jalan kita bukan jalannya. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita merana. Pertobatan hati mesti kita rencanakan. Harus kita usahakan. Dan mesti ada kebutuhan untuk itu. Tanpa ada kemauan, apapun yang kita inginkan dalam hidup tidak pernah akan terjadi. Yesus yang ditinggikan di salib, itulah bukti cinta Allah untuk membebaskan kita dari dosa. Dari kekelaman hidup karena ketidaksetiaan. Yesus datang ke dunia ini untuk membawa terang yang menuntun perjalanan hidup kita agar tidak terperosok ke dalam kehancuran dan kegelapan dosa. Tuhan memberkati.